Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizi Gilang Agung Farizi dengan NPM 23753090 dari Manajemen Informatika kelas 2C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan menjelaskan cara menginstal Apache dan memperbarui firewall pada Linux. Dan juga di sini saya akan menginstal MySQL, PHP pada Ubuntu. Nah, untuk langkah yang pertama di sini kita install terlebih dahulu yaitu Apache-nya dan memperbarui firewall-nya. Nah, di sini untuk caranya itu sudo apt update. Kemudian di sini kita enter. Kemudian di sini masukkan passwordnya ya, password dari user kita. Di sini saya salahin aja karena saya sebelumnya udah menginstal yang namanya Apache 2. Nah, sesudah masukin password, di sini kita lanjut ke Faris. Jika sudah, kita lanjut ke sudo apt install Apache 2. Nah, sini saya beri contoh aja karena saya sudah install. Di sini kita next aja. Kemudian sesudah itu kita masukkan yaitu komen sudo ufv apt list, sudo ufv apt list. Nah, kita enter. Nah, sesudah itu di sini nanti bakalan muncul yang namanya outputnya. Coba kita langsung aja contohin. Ulangi lagi, sudo ufv apt list, enter. Nah, di sini akan muncul Apache yang sudah terinstall. Kemudian jika sudah, di sini kita klikkan yaitu sudo ufv allow in Apache. Nah, karena saya sudah install, di sini kita enter aja ya. Gunanya Apache ini adalah untuk mengizinkan koneksi pada port 80. Ini kita enter. Jika sudah, kita bisa cek status lagi dengan cara sudo ufv status. Kita enter. Nah, status di sini akan muncul yaitu inactive. Kemudian kita bisa cek yang namanya IP kita untuk kita cek di browser Chrome. Di A, enter. Nah, di sini akan muncul IP kita yang 192.168.208.169. Sekarang kita cek di Chrome ya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masukkan Chrome-nya karena saya sudah mencoba sampai selesai. Kita langsung aja contohin di sini. Oke, kita enter. Nah, di sini akan muncul indeks kita. Kita lihat yang ini, yang hello world. Nah, begitu muncul, kita bakalan ada tampilan kayak gini ya. Nah, sesuai itu di sini kalau sudah muncul Apache-nya, di sini kita lanjut cara menemukan IP. Cara menemukan IP tadi udah ya, yaitu IP A. Jika sudah, di sini kita lanjut untuk menginstal yang namanya MySQL, sudah yang namanya Apache. Dengan cara kita show lagi.
yaitu untuk menginstal MySQL. Di sini kita memasukkan komen yaitu sudo apt install MySQL server. Nah, di sini karena saya sebelumnya sudah ini, saya kasih pagar di sini biar tidak jalan ya beberapa komennya. Nah, kita install aja. Kalian bisa ikuti kalau memang belum menginstal MySQL. Kemudian jika sudah, di sini kita masuk ke sudo MySQL. Sudo MySQL. Enter. Di sini ada akses dnet ya, berarti kita pakai yang namanya sudo MySQL win-u root min-p MySQL secure terus kita installation. Di sini kita pagar karena saya sudah install MySQL-nya. Ini sebagai contoh aja, kemudian kita enter. Nah, jika sudah, nanti bakalan ada tampilan pilihan ya atau tidak. Kita pilih Y, kemudian nanti disuruh masukin angka 1 atau variabel ya. Variabel kita klik 1 sesudah Y. Nah, jika sudah, nanti bakalan terinstall MySQL-nya. Nah, kita bisa cek lagi di sudo MySQL min-p min-u min-root min-p. Nah, kalau tidak bisa yang namanya sudo MySQL, kita pakai rootnya dan exit lagi. Di sini MySQL kita sudah berhasil terinstall. Selanjutnya yaitu instalasi PHP. Install PHP ini adalah komponen pengaturan yang akan memproses kode untuk menampilkan konten dinamis kepada pengguna akhir. Selain PHP paket, Anda memerlukan PHP MySQL, modul PHP yang memungkinkan PHP berkomunikasi dengan database berbasis MySQL. Oke, jadi di sini kita langsung aja install PHP-nya dengan cara yaitu klik sudo lagi. Di sini saya kasih pagar lagi ya, karena saya sudah menginstal. Saya kasih contohnya aja, sudo min php itu nano /etc /apa, kemudian enable /dir.conf. Nah, di sini kita enter ya. Kita enter. Nah, nanti bakalan ada tampil dari if modul dari directory indeksnya. Nah, di sini pindah aja untuk indeks PHP-nya di paling depan. Indeks PHP-nya di paling depan, kemudian nanti kita next aja, lanjut. Jika sudah, di sini kita ke restart server web ya. Restart server web dari Apache agar perubahan Anda dikenali. Nah, di sini kita klikkan kodenya yaitu sudo systemctl restart. Saya sebelumnya udah selesai biar tidak error.
kita kasih pagar untuk contoh aja. Nanti kalau misalkan mau ngikutin, kalian tidak usah pakai yang namanya pagar. Sistem CTL, kemudian status Apache 2. Coba kita clear aja biar enak. Nah, di sini sekarang kita lanjut untuk install atau membuat directory domain ya. Sudo mkdir, ini kita kasih pagar sebagai contoh biar nggak error. Sudo mkdir kemudian /var /www kita di sini pilih domain kita, misalkan ini bebas ya, domainnya bisa nama ataupun apapun itu, asal mudah diingat. Misalkan di sini namanya Azizi, domainnya ini harus diingat-ingat sampai nanti kita install sampai ke bawah, nanti suruh masukkan domain. Inilah domain yang kita buat, kita enter. Kemudian kalau sudah di sini kita masukin komen yaitu sudo chown chown, kemudian -r $user, kemudian user. Di sini user /var/www/ nah di sini masukin domain yang sudah kita buat ini, yaitu Azizi. Nah, ini harus ingat ya, untuk dari domainnya tidak boleh lupa. Kalau lupa nanti bakal terjadi yang namanya error. Kita enter. Sudah itu kita akan konfigurasi directory dari Apache /available dengan menggunakan editor baris perintah yaitu sudo nano. Nah, di sini kita klik masukkan sudo nano kemudian /etc /up. Nah, jika sudah kita enter, nanti bakalan keluar seperti ini ya. Nanti kita masukin yang namanya virtual host kita dengan server name, contohnya server name, server alias, server admin webmaster, kemudian dokumen root, error log, dan custom log, dengan ditutup lagi /virtual host. Jika sudah, di sini kita exit. Karena saya sebelumnya sudah, jadi ini nggak usah, kita next aja ke sudo nset ya, sudo a2 nset. Nah, domain kita yaitu domainnya Azizi, kita masukin aja dan enter. Nah, selanjutnya di sini kita masukin lagi yaitu komen sudo a2 reset decide 000 default. Nah, kemudian kalau sudah, di sini kita enter lagi, kemudian masukin komen yaitu sudo, kita kasih pagar lagi biar nggak jalan, sudo apache flash. Nah, jika sudah, di sini kita enter, kita masukin lanjut yaitu sudo sistem CTL /var
www.azizi/index.html. Enter. Nah, nanti bakalan keluar domain Anda. Akan keluar nanti seperti kayak tadi ya, yaitu memasukkan virtual host, yaitu kita ganti dengan codingan HTML, yaitu masukkan title, kemudian di dalam di dalam body ada head, H1 dan juga P, itu terserah, bebas. Nah, jika sudah, di sini kita bisa cek IP kita lagi, info.php, kita enter. Nanti bakalan keluar halaman web default PHP kita. Halaman ini memberikan informasi tentang server kita dari perspektif PHP. Berguna juga untuk debug dan memastikan bahwa pengaturan diterapkan dengan benar. Kalau sudah, di sini kita lanjutkan dengan menguji koneksi database dari PHP. Kemudian di sini kita bisa masukin buat database, contoh database dan pengguna yang bernama example user dan example database. Dengan cara kita masuk ke sudo mysql lagi, sudo mysql, enter. Nah, jika sudah, di sini kita masukin yang namanya, di sini kita pakai putih dulu ya, kita coba putih karena ini agak panjang dari komen itu sendiri. Kita IPA, kita sambungin dulu ya putih ya. Habis itu 192.168.208.169. Nah, di sini kita login dulu ya. Masukin password. Saya akan berikan contoh untuk lanjutannya, yaitu dari MySQL-nya, karena kita buat database dan juga pengguna. Kita buka dulu sebentar materinya. Ini untuk lanjutannya. Nah, jika sudah memasukkan sudo mysql, di sini sudo mysql, coba kita langsung aja contoh ya. Masukin sudo mysql, masuknya di sini berarti salah pencet. Nanti kita pakai mysql min.u root min.p. Sorry tadi ke pause untuk videonya, jadi mungkin ada yang kelewat, jadi mohon maaf. Nah, sudah itu kita masuk lagi ke mysql min.u azizi atau user min.p. Jika sudah membuat yang namanya database dan juga user, kita masuk lagi ke mysql min.u root min.p database.
enter. Oh sorry, di sini show database titik koma ya, titik koma. Oke, sebenarnya ini error, kita ulang lagi. Show database titik koma. Sorry, show databases ya. Nah, di sini nanti bakalan keluar database yang sudah kita buat, informasinya bakalan muncul. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa ketikkan, sebentar saya masuk lagi ke sini. Kita buat tabel pengujian bernama todo_list. Nah, di sini yang kita perlu ganti yaitu adalah example database ini dengan database kita yaitu Farizi tadi. Dan di sini kalau udah selesai di setting, kita langsung aja lanjut untuk enter. Di sini karena error ya, karena emang di sini saya sebelumnya udah buat, jadi kita next aja. Kita next, nanti kalian masukin yang namanya ini, yaitu di sini gunanya adalah untuk mengulangi perintah beberapa kali, mengganti nilai yang berbeda untuk mengisi tabel. Oke, jadi di sini langsung aja dimasukin. Nanti yang perlu diganti yaitu adalah example database ini diganti yaitu Farizi. Nah, jadi di sini nanti langsung aja, ada yang perlu diganti lagi. Kalau ingin menambahkan di sini kita bisa kopas, kita ganti nah di sini ya, seperti contoh aja, kita pagar aja ya biar enggak ini. Kemudian di sini nanti kalau misalkan kalian mau kasih pagar dulu. Nah, di sini insert info, di sini Farizi. Kemudian kalau udah kita enter, pokoknya kita enter. Sebentar, ini agak susah ya. Kita kasih pagar aja, enter. Nah, kalau udah nanti kalian bisa paste lagi, kemudian ganti ini Farizi udah. Nah, di sini kita bisa ganti second, bis 3, 4, 5 gitu untuk menambah banyak dari database kita. Kemudian mohon maaf atas videonya sempat kepotong. Kemudian di sini bisa lanjutin, kalian bisa copy aja, kemudian enter. Nanti bakalan menambah database-nya. Kalian bisa sampai 5 ataupun 10 juga bisa. Jika sudah buat kayak gini, kita lanjut dengan cara mengecek ya, yaitu MySQL. Sebentar, di sini kita kasih contoh dulu, yaitu MySQL select from MySQL ya. Nih, komennya adalah select from MySQL, select bintang from Farizi todo_list. Karena saya sudah membuat, di sini kita kasih contoh aja. Kita akan munculkan yang sudah kita buat ya. Kita ganti di sini Farizi. Nah, kita enter. Nah, ini adalah database yang sudah saya buat outputnya. Setelah ini kita bisa exit aja. Nah, sudah sampai sini, kita lanjut lagi
yaitu membuat script PHP yang akan terhubung ke MySQL. Caranya di sini memakai komen, yaitu sebentar, ini komennya adalah ini ya, nano. Nah, yang perlu kita ganti itu adalah domain kita, yaitu domainnya adalah Azizi. Sorry, ya Azizi ya. Bentar. Nah, di sini kita bakal masuk ke nano, kemudian kita bisa isikan ya itu adalah kode PHP. Nah, kode PHP ini yang diganti itu adalah sampel usernya, user kita, kemudian passwordnya password yang tadi kita buat dengan rumit itu ya, ada angka huruf variabel besar, angka, dan juga tanda unik ya, kode unik. Kemudian database-nya ini database kita, dan ini to-do list ini nggak usah diganti-ganti. Nah, karena saya sudah buat di sini, kita exit aja. Tekan. Karena saya sudah membuat, jadi kita nggak usah save. Kalau kalian belum, itu kalian save dengan Y ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengecek to-do list PHP kita dengan cara di sini kita copy aja IP kita. Kalau misal belum tahu cara mengecek IP-nya, kita bisa di sini cek dengan cara IP underscore list do underscore list. Ya sorry ya tadi, karena emang ini suka kepala sendiri. Dan di sini kita akan lanjutkan, yaitu dengan membuat mengecek yang namanya to-do kita yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk mengeceknya di sini kita klikkan yaitu IP kita. Di sini IP kita yang ini kita salin. Nah, karena di sini sebelumnya potong, kita ulangin lagi HTTP, kemudian kita salin IP, kemudian slash todo underscore list PHP ya. Nah, kalau udah di sini kita enter, nanti bakalan keluar seperti ini. Karena di videonya sempat potong ya. Nah, di sini kita sudah membangun fondasi yang fleksibel untuk menyajikan situs web dan aplikasi PHP kepada pengunjung. Sekarang kita akan menggunakan Apache sebagai server dan MySQL sebagai sistem database kita. Nah, selanjutnya kita akan koneksi ke web server agar aman dengan menyajikan HTTPS untuk mencapai hal tersebut. Yaitu di sini kita lanjut untuk penginstalan yang namanya PHP MyAdmin. Nah, untuk penginstalan PHP MyAdmin itu sendiri di sini sebentar. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk install dari PHP MyAdmin ya. Nah, jadi di sini untuk install PHP MyAdmin, di sini kita sudo apt. Oke, sorry, ini ke pause lagi ya sendiri untuk OBS-nya. Jadi di sini untuk cara install PHP MyAdmin, yaitu sudo apt terlebih dahulu. Kemudian di sini ketikkan sudo apt install sudo apt install PHP MyAdmin. Di sini kita langsung aja jelaskan ya dari materinya. Nah, bentar. Nah, kita klikkan sudo apt update, kan tadi sudah. Jika sudah, di sini kita klikkan sudo apt install PHP MyAdmin.
php min mb string dan spasi php min zip spasi php min gd spasi php min json dan spasi php min url. Nah, jika sudah nanti bakalan muncul kayak gini konfigurasi php my admin, yaitu dengan cara port ya. Kita pencet port. Ini kalau misalkan langsung nggak keluar kayak gini berarti tandanya langsung berhasil menginstal php my adminnya. Kalau keluar kayak gini berarti kita harus mengikuti langkah selanjutnya, itu port. Kemudian kita ketikkan sudo mysql, kemudian masuk ke mysql, kita masuk ke uninstall komponen. Habis itu file, kemudian komponen validity passport ini biarin aja, nggak perlu ada diganti. Kita exit. Nah, jika sudah kita klikkan yaitu sudo apt install php my admin lagi, kita install ulang, kemudian kita install komponennya lagi dengan ulang, kita install ulang istilahnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan instalasi menambahkan konfigurasi PHP Apache ke dalam etc Apache 2 dan con enable. Di sini langsung aja klikkan PHP mb string, kalau sudah nanti systemctl restart Apache 2. Maka selanjutnya masuk lagi ke MySQL kita, kemudian klikkan kode ini. Di sini saya akan langsung aja coba untuk contohkan ya. Kita masuk ke SQL, kita contohkan di bagian ini. Enter. Sorry, di sini salah ya. Sebentar. Kita masuk ke MySQL info sorry karena tadi kekat, karena HP saya settingannya mungkin tuh pause ya. Nah, di sini kita masukin yaitu min root min p, kita enter, masukin password kita, kita akan masukin itu, kita akan memulai ulang Apache kita. Nah, di sini kita periksa terlebih dahulu metode autentikasi mana yang digunakan setiap akun MySQL. Masukin, kemudian di sini kita enter. Nah, ini bakalan keluar seperti ini ya. Nah, jika sudah keluar seperti ini, kita bisa lanjutkan aja ke sini. Kemudian password ini kita ganti password yang Azizi 25 tadi ya. Kita next lagi. Kemudian masukin komen ini ganti juga passwordnya Azizi 25. Nah, di sini masukin lagi select user autentikasi string plugin host from MySQL user. Jadi bakalan keluar kayak gini. Kemudian MySQL, masuk MySQL lagi, kalau nggak bisa berarti MySQL min u root min p. Jika sudah, di sini kita masukin lagi create user, kemudian masukin password, kemudian kita copy lagi di sini sampai bagian grant all privilege. Nah, di sini kita copy, kemudian kita exit. Jika sudah, di sini kita bisa cek login PHP my admin kita apakah sudah selesai ataukah malah error. Nah, kita masukin yaitu dengan cara cek IP kita. Nah, di sini IP kita itu yang tadi yang min p
ya IPA ya. Di sini saya tidak masukin IPA lagi karena di sini settingan OB saya P-nya untuk nge-pause ya. Takutnya nanti video nge-pause lagi, kita kontrol aja di sini. Kemudian di sini kita HTTP. Sorry tadi karena kepotong ya. Di sini kita coba lagi untuk cek dari PHP MyAdmin kita apakah sudah terinstall atau belum ya. Tadi videonya kepotong, kita ulangi lagi. Kita cek dengan cara HTTP, kemudian IP kita dengan cara ceknya IPA, kemudian slash. Sorry di sini coba kita ulang lagi ya karena saya tadi lupa. 169 di sini kita klik ini ya. Sorry di sini coba kita ulang lagi karena saya tadi untuk pause ya OBS nya lupa di setting, jadi kita coba ulangin apakah masih bisa. Ya ternyata emang udah berhasil ya untuk menginstal dari PHP MyAdmin, dan ini bakalan tampil yaitu di halaman login PHP MyAdmin. Berarti tandanya kita sudah berhasil untuk menginstal PHP MyAdmin ya. Oke, mungkin segini aja video yang bisa saya jelaskan, video tutorial cara install Apache, PHP, MySQL, dan juga install PHP MyAdmin-nya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.